Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jumpa lagi bersama saya Mang Ibe Solahuddin di channel berbagi cara budidaya ikan lele step by step. Semua dibagikan sesuai fakta, tanpa rekayasa, tanpa rahasia. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan jumlah pakan yang dibutuhkan seumpama kita tebar dari ukuran palang ya. Dan juga saya akan memberikan informasi terkait dengan masa pemeliharaannya atau waktu pemeliharaannya. Dan yang ketiga, kita akan hitung berapa FCR yang harus kita dapatkan jika kita tebar dari ukuran palang ya, agar kita tidak mengalami kerugian. Nah, untuk masalah jumlah pakan yang dibutuhkan pada proses pemeliharaan ikan palang, teman-teman, itu sesuai dengan berapa banyak ikan yang kita tebar. Misalkan kita tebar ikan ukuran palangnya itu sekilo 15 sampai sekilo 20 ya, sebanyak 100 kg, maka pakan yang dibutuhkan untuk sampai konsumsi itu sebanyak 100 kg juga. Nah, ini mengacu kepada hitungan ya, perhitungan target panen yang sekilo 6 sampai dengan sekilo 10. Nah, yang kedua masalah waktu pemeliharaan teman-teman. Nah, ini sebagai gambaran buat teman-teman, seumpama teman-teman mau tebar dari ukuran palang. Nah, teman-teman ingin tahu berapa lama ikan kita pelihara dari ukuran palang sampai dengan konsumsi. Nah, kalau estimasi waktu pemeliharaan biasanya tergantung pada proses perawatannya. Kalau proses perawatannya lancar, normal ya, intinya ikannya sehat, nafsu makannya bagus, nah biasanya itu pemeliharaan 3 minggu sudah bisa kita panen teman-teman. Nah, tergantung dengan target pakan yang dihabiskan, yang saya tadi bilang 90 kg ya, itu habis dalam waktu 3 minggu, maka kita sudah bisa panen dalam waktu 3 minggu. Tapi kalau misalkan kita mengalami kendala teman-teman pada saat proses perawatannya, misalkan karena proses adaptasinya yang agak lama seperti yang saya sampaikan di video sebelumnya, nah itu biasanya lebih dari 3 minggu baru bisa kita panen teman-teman. Nah, itu sesuai dengan target pakan yang dihabiskan. Nah, yang ketiga, target FCR yang harus kita dapatkan teman-teman agar kita tidak mengalami kerugian. Nah, untuk teman-teman pemula ya, ini sebagai gambaran buat teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau budidaya ikan lele, apakah harus tebar dari ukuran palang atau tebar dari ukuran bibit ya. Umpama teman-teman mau tebar ukuran palang dengan pakan pabrikan, nah teman-teman harus punya target, teman-teman punya target FCR agar proses budidaya kita tidak mengalami kerugian. Nah, ini saya coba hitung ya, saya hitung berapa FCR yang harus kita dapatkan agar kita tidak mengalami kerugian. Nah, misalkan kita tebar ukuran palang itu sebanyak 100 kg teman-teman, maka biaya yang dikeluarkan seumpama per kilogramnya itu 22.000 rupiah ya, maka biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bibit sebanyak 2.200.000 rupiah. Nah, yang kedua pakan teman-teman ya, biaya yang harus dikeluarkan untuk pembelian pakan sebanyak 3 bal 90 kilo ya, berarti dikali misalkan kita beli pakan yang harganya 380.000 teman-teman. Nah, berarti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian pakan sebanyak 1.140.000 rupiah. Nah, maka total biaya yang dikeluarkan untuk pembelian bibit dan pakan itu sebanyak 3.340.000 rupiah teman-teman. Nah, untuk mengetahui target FCR yang harus kita dapatkan, caranya seperti ini teman-teman. Nah, total modal yang tadi kita keluarkan dibagi dengan harga jualnya per kilonya. Harga jual per kilonya teman-teman, misalkan harga jual per kilonya itu 20.000 rupiah, maka 3.340.000 rupiah dibagi 20.000 rupiah teman-teman sama dengan 167 kg. Nah, setelah kita proses perawatan teman-teman, nah bobot yang harus kita panen itu harus ada 167 kg teman-teman, agar kita tidak mengalami kerugian. Kalau kita misalkan pada saat panen kita dapatkan bobot di bawah 167 kg, kita akan mengalami kerugian teman-teman. Tapi kalau kita dapatkan bobot di atas 167 kg, nah itu sudah bisa kita dapat keuntungan. Nah, untuk mengetahui FCR-nya sendiri teman-teman, caranya seperti ini. Bobot yang kita hasilkan dikurangi bobot awalnya ya,
Berarti 167 kg dikurangi 100 kg sama dengan 67 kg, teman-teman. Nah, 67 kg itu adalah bobot yang dihasilkan dari pemberian pakan. Nah, ini nanti kita akan hitung berapa FCR-nya. Nah, 67 kg dibagi 90 kg dari pakan yang diberikan ya, sama dengan 74,4%. Nah, jika teman-teman tebar dari ukuran palang, maka target FCR yang harus teman-teman dapatkan adalah sebanyak 74,4%, teman-teman. Kalau misalkan FCR-nya dapatnya misalkan 70 kg, 70%, nah sudah pasti rugi, teman-teman, karena biaya yang dikeluarkan dengan jumlah ikan yang kita panen ya, itu tidak sesuai. Tapi misalkan nih, kalau misalkan FCR-nya dapatnya di atas 80%, nah kita sudah bisa mendapatkan untung dari proses perawatan ikan palang tersebut. Nah, untuk informasi terkait jumlah pakan, masa pemeliharaan, dan target FCR, saya rasa cukup ya, teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa bantu like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.